mau ngucapin dulu selamat hari Minggu buat kita semua. Meskipun hari ini kita masih tetap ibadahnya online, ibadah dari rumah. Anak-anak sekolah minggu belum bisa ketemu sama kakak-kakak sekolah minggunya. Gak apa-apa kan ya? Oke, sebelum kita mulai kebaktian kita hari ini, kita mau siapin hati kita mau siapin Alkitab kita. Semuanya pasti sudah mandi belum? Pastinya sudah mandi ya. Oke, jadi kita mau memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita mau saat teduh terlebih dahulu. Kita mau saat teduh kita mulai. Amin, kita berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan masih memberkati kami satu persatu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, kami mau bertepuk tangan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan yang berkati kami, meskipun hari ini kami masih belum dapat berjumpa satu dengan yang lainnya. Terima kasih Bapa yang baik, ini doa kami naikkan melalui putramu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya pastinya sudah siap ya untuk memuji Tuhan. Sekarang coba kalau misalnya ada mamanya di samping, atau ada bapaknya di samping, atau kakak, abang, adiknya boleh bilang selamat hari Minggu Ma, selamat hari Minggu Pak, atau selamat hari Minggu Kak, Bang, kayak gitu. Kakak mau dengar? Ayo. Selamat hari Minggu Kak, selamat hari Minggu Bang. Iya, sebentar kita mau memuji Tuhan, kita mau bertepuk tangan, kita mau angkat lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kita boleh tepuk tangan. Diajak untuk beribadah. Nah, kita masih tetap semangat ya. Sebentar lagi kita mau angkat lagu pujian kita, tapi masih bergerak. Jadi harus bergerak, tetap berdiri. Kita mau angkat lagu pujian kita. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Nanti boleh ikutin gerakan Kak Eti. Banyak sekali anak
sudah memuji Tuhan, sudah kita naikkan pujian kita, semuanya pasti sudah sukacita. Apalagi sebentar lagi kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum dengar firman Tuhan, kita masih mau naikkan pujian kita. Tetap berdiri adik-adik. Kita mau angkat lagu pujian kita, Yesus pokok dan Kitalah caranya. Gerakan KTP. Sudah boleh disiapkan Alkitabnya di depannya, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan sambil buka Alkitab. Nanti kakaknya bakal kasih tahu ayat berapa yang harus dibuka sama anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Nah, kita mau menyanyikan lagu pujian kita dengan judul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kita ambil sikap berdoa.
bersama-sama, atau bahasa kerennya itu onsite, tapi karena virus corona kita belum bisa. Jadi kakak minta adik-adik nih doa paginya atau doa malamnya itu doain ya supaya virus corona ini segera pergi dari muka bumi, atau paling enggak Tuhan menciptakan obat untuk menyembuhkan kita kalau terkena virus ini. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan, tetap rajin cuci tangan, kalau pergi jangan lupa pakai masker, dan kalau misalnya memang tidak perlu pergi-pergi keluar rumah, adik-adik nggak perlu keluar rumah. Oke, kita hari ini tidak bicara soal corona. Firman Tuhan hari ini sangat-sangat menarik sekali adik-adik. So siapin hati adik-adik. Temanya Menara Babel. Wah, apa itu Menara Babel? Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, nah kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, boleh? Oke. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami bisa beribadah minggu meskipun tidak berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami seperti minggu-minggu yang dahulu. Tuhan Yesus, sebentar kami membaca firman Tuhan, biarlah firman Tuhan yang disampaikan ini bisa menjadi firman Tuhan yang rema bagi kami. Tuhan Yesus, berbicaralah sebab kami rindu sekali mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Adik-adik, apa tadi temanya? Apa? Adik-adik balita, coba apa temanya tadi? Menara Babel. Coba tanya sama kakaknya atau abangnya. Menara itu apa sih? Adik-adik pernah tahu nggak ini? Gambar ini nih. Kelihatan nggak adik-adik? Apa ya ini ya? Atau ini? Oke, ini dua ini adalah contoh dari menara. Kalau yang pertama ini salah satu dulu pernah jadi salah satu keajaiban dunia, namanya Menara Eiffel, ada di Paris. Menara. Kemudian ini ada di mana adik-adik? Ada di Malaysia ya. Ini menara kembar atau menara Petronas namanya. Nah, firman Tuhan kita hari ini itu bicara soal menara. Tapi apa yang salah dengan menara? Oke, buka firman Tuhannya pasti langsung ketemulah karena langsung Kejadian yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjual tanah datar di tanah Siner. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itu dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa mereka masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Nah, jadi adik-adik, kita hari ini bicara soal Menara Babel. Ini gambarnya yang satu ini tuh agak. Oh, sebenarnya kakak ternyata bawa ini loh adik-adik balita. Kalau menara tuh kira-kira bentuknya kayak gini gitu ya. Nah, ini adalah ilustrasi Menara Babel. Tentu saja ini kan kira-kira abad pertama mungkin sebelum Masehi ya, setelah air bah ya di zamannya Nuh.
Ya, jadi adik-adik apa yang mau kakak sampaikan hari ini tuh tentang Menara Babel. Jadi yang salah itu bukan menaranya ya, bahkan kalau tadi kita lihat ada Menara Eiffel, ada menara kembar, tetapi niat hati mereka. Jadi ada dua hal yang kita pelajari hari ini adik-adik. Yang pertama adalah manusia itu dia nggak ini loh adik-adik, manusia itu nggak taat. Kalau adik-adik ingat ya, di Kejadian 1 ayat 26 dia bilang kan gini ya, Tuhan berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita, gitu ya. Supaya apa kata Tuhan di situ? Coba adik-adik ingat gak Kejadian 1 ayat 26? Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas binatang-binatang di darat, dan burung-burung di udara. Jadi perintah Tuhan yang pertama apa? Menguasai bumi. Niat mereka menciptakan menara apa tadi katanya? Supaya mereka nggak menguasai bumi, supaya mereka di situ-situ aja. Lah, berarti rencana Tuhan bisa batal dong kalau misalnya mereka nggak kesebar kemana-mana, ya kan? Maka oleh karena itu Tuhan turun, tidak bisa, karena rencana Tuhan itu pasti adik-adik. Kalau Tuhan sudah berencana itu pasti terjadi. Hanya masalahnya begini kadang-kadang adik-adik, apakah dengan cara yang sulit atau dengan cara yang mudah? Ya kalau boleh pilih ya kakak misalnya gitu, kalau boleh pilih yang mudah aja. Artinya tanpa perlu ketika itu manusia dikacau balaukan Tuhan dengan bahasanya, sudah otomatis saja mereka ya sudah yuk kita tugas kita di bumi ini adalah menguasai bumi ini, ya sudah kita pergi kemana-kemana, dan akhirnya mereka akan tetap bisa berkomunikasi dengan saudaranya. Tapi ketika Tuhan mengkacau balaukannya, kemudian mereka tersebar ke seluruh dunia, mereka tidak bisa lagi bertemu dengan keluarganya kan gitu. Jadi persoalannya adalah tujuan Tuhan dari penciptaan bumi itu tidak tercapai kalau menara itu tadi didirikan gitu adik-adik. Itu yang pertama yang kita pelajari minggu ini. Kemudian yang kedua, niat hati adik-adik. Niat hati, niatnya apa sih? Contohnya gini ya, kalau misalnya adik-adik sekolah minggu yang remaja mungkin ya, atau yang tanggung gitu, kadang-kadang kita ini kan baik gitu ya sama temen ya kan, kita nemenin dia, ngajarin dia gitu. Terus atau kalau misalnya pas di sekolah guru menerangkan sesuatu, terus kita nanya emang karena kita pengen tahu gitu, niatnya kita pengen tahu. Tapi teman-teman suka cemooh kita, katanya gini, itu mah caper deh gitu ya, dia mah memang orangnya kayak gitulah, dia tuh gitu-gitu. Nah adik-adik gak usah diambil hati deh kalau misalnya ada orang ngomong kayak gitu, biarin aja. Niat hati adik-adik apa? Emang mau berbuat baik kak, ya udah. Kalau misalnya orang lain ngomongin adik-adik mau caper, biarkan saja, tidak apa-apa, itu memang pikiran mereka. Tapi niat hati saya yang terdalam adalah saya mau memberkati mereka gitu kan ya. Nah untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini, itu ada satu firman Tuhan yang menarik ya, ada di Kolose 3 ayat 23, katanya begini, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu firman Tuhan kita hari ini. Apa tadi temanya adik-adik? Menara Babel. Jadi katanya apa tadi? Apakah menaranya yang salah? Bukan, tetapi niatnya yang salah gitu. Sampai hari ini tuh banyak sekali kok adik-adik menara-menara yang diciptakan tinggi-tinggi, dan kakak juga percaya bahwa itu inspirasinya datang dari Tuhan. Terima kasih adik-adik. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau sekali lagi kami diingatkan untuk melakukan segala sesuatu itu untuk Tuhan, dan apapun terima kasih kalau hari ini kami kembali diingatkan untuk melakukan sesuatu oleh karena niat kami yang baik Tuhan. Dan kemudian juga Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami kembali diingatkan bahwa rencana Tuhan itu pasti jadi, dan dalam apapun rencana Tuhan itu pasti jadi. Maka izinkan kami, apapun yang menjadi rencana Tuhan itu kami mengerti dan kami tepat melakukannya di kala pertama Tuhan memerintahkan kami, meminta kami untuk melakukan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan bagi kami. Dan berdoa supaya Roh Kudus untuk memenuhi hati setiap kami, sehingga kami juga boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Aku berdoa Tuhan, biarlah firman Tuhan yang hari ini diperdengarkan itu menjadi firman yang Tuhan yang rema buat kami semua.
Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita udah dengar firman dari Kak Ulin. Tentang apa hari ini temanya adik-adik? Menara Babel. Iya, temanya itu tentang Menara Babel. Nah, satu yang pasti yang dibilang Kak Ulin tadi, intinya adalah niat hati. Niat hati setiap anak sekolah minggu, apalagi untuk berbuat kebaikan, sama kayak tema-tema sebelumnya. Harus berbuat baik daripada berbuat yang seperti ini. Nah, untuk meresponi firman Tuhan hari ini, mau sama-sama angkat lagu pujian kita, Dalam Yesus Kita Bersaudara, nanti 2 kali ya, yang bahasa Indonesia sama bahasa Karo. Oke, kita angkat lagu pujian kita, Dalam Yesus Kita Bersaudara. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat kita yang dibawakan sama Kak Ulin. Kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah yang luar biasa hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong virus corona segera selesai dari muka bumi ini Tuhan Yesus. Supaya kami bisa beraktivitas seperti biasa, supaya kami bisa sekolah seperti biasa Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, tolong kami Tuhan Yesus dalam persekolahan kami. Tolong kami Tuhan, meskipun kami sekolahnya itu dengan online, tapi kami bisa mengikutinya dengan serius. Kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan membukakan pikiran kami, supaya ketika kami mendengarkan guru kami menyampaikan pelajaran itu lewat online, kami boleh memahami pelajaran-pelajaran itu Tuhan Yesus. Sama seperti kalau kami datang ke kelas. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Tolonglah orang tua kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan hati mereka, biarlah Tuhan saja yang menjadi hiburan mereka. Bapak cukupkan apapun yang menjadi kebutuhan hidup mereka Tuhan. Tuhan bukakan jalan-jalan bagi mereka jikalau hari-hari ini orang tua kami sedang mengalami kesulitan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kakak guru sekolah minggu supaya terus bersemangat. Kami berdoa di dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, kita mau saat teduh pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Saat teduh kita mulai. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Minggu depan kita kembali berjumpa lagi di online. Oke, kita mau ucapin semuanya selamat hari Minggu.